ya, gue udah klaim tapi nggak bener-bener ini. Jadi barangnya nggak datang lah, nggak belum pernah dikabarin lah. Ya dia juga harus dengerin ini. Oke, selamat datang di YouTube Muhammad Rizky. Dan kali ini di depan gue udah ada Yada E8S Pro. Dan motor ini kita mau cek kondisinya yang udah gue pakai sampai 8.900an kilometer. Nah ini kita genapin aja ya jadi 9.000 km ya. Disclaimer dulu kali ya. Jadi gue ini pemakaian setiap hari bisa nyampe 30 kilometeran gitu ya. Udah gitu jalanan yang gue laluin kadang rusak, kadang juga mulus, kadang rusak kali, kadang mulus selama 30 km itu tuh bolak-balik. Dan kadang juga motor ini dibawa jauh berdua boncengan dengan berat bobot sekitar 180 km. 180 kg, aduh. Dan gue pernah bawa ini ke puncak nanjak-nanjak ekstrim. Jadi begitulah kondisinya. Jadi kita langsung aja yuk. Kita mulai dari belakang dulu ya. Kalau untuk masalah ban ini pasti akan berbeda-beda ya kan. Kondisi jalannya atau kontur jalannya yang di teman-teman lalui pasti akan berbeda-beda. Dan kalau gue udah mulai lumayan botak ya. Jadi di 9.000 km nih gue sih akan bulan ini lah gue harus ganti ini bannya karena udah botak banget. Nah untuk dinamo juga sampai sekarang nggak ada trouble ya, nggak ada kebakar, nggak ada yang dinamonya rusak atau macet gitu-gitu. Waktu itu pernah karena pemakaian gue juga agak lumayan ekstrim juga ya, nanjak ke puncak lah, tanjakan yang panjang lah. Ini pernah panas, tapi panasnya itu dia aman, jadi dia itu kayak matiin motornya gitu kan, jadi dia nggak bisa mau jalan sampai dinamonya bener-bener adem lagi. Ini safety sih, ini bagus. Untuk kampas rem gue udah pernah ganti, video sebelumnya udah pernah dibahas, jadi udah pernah ganti. Wajar sih ya kalau untuk kampas rem belakang itu karena bobotnya lumayan berat juga ini kan, jadi wajar habis. Dan di bagian sini kan ada baterai ya. Alhamdulillah baterai gue ini masih aman. Walaupun emang pas awal-awal gue beli itu gue pernah beberapa kali lah ya, sering sih, terhitung sering gue pernah ngecas sampai bener-bener nyala lampu hijau kalau di portable chargernya itu bener-bener nggak dibatasin 3 jam berhenti, habis itu setengah jam disiratin lagi, 3 jam dicas lagi, enggak. Jadi gue pernah bablas aja gitu kan, apalagi waktu itu habis dipakai nggak nunggu segala macam, paling nunggu 5 menitan baru gue colok terus habis itu dibablas. Alhamdulillah untuk unit gua ini masih aman, nggak ada gembung, powernya juga masih, tenaganya masih oke untuk deliver ke dinamonya. Tapi ada beberapa temen gua sih, ada juga yang udah kilometer 20.000 kilometer itu di ya DT9 kalau tidak salah. Itu juga aman. Tapi ada beberapa juga temen gua yang lainnya ini baterainya udah mulai agak loyo. Jadi sebenarnya memang kalau menurut gua sih ya, emang gue juga sekarang udah kayak cara charger paling 3 jam 4 jam gue berhentiin dulu, habis itu gue colok lagi baru tunggu baterai dingin lah ibaratnya untuk mengangkat baterainya. Tapi ini alhamdulillah so far masih aman di 9.000 kilometeran ya, tapi emang belum ya kan tadi kilometernya, jadi masih 8.000 tapi kita genapin aja 9.000. Powernya masih oke lah, dan jarak tempuhnya nanti kita cobain lagi karena gue emang beberapa kali belum lagi coba jalan jauh, tapi pernah sekali jalan jauh itu sekitar 40 km gitu tuh masih oke. Jadi nggak drop banget gitu. Tapi nanti kita coba ngabisin baterai lagi. Terus untuk ini juga kabel colokan juga ya biasanya colok mulu gitu ya, ada error. Nih juga alhamdulillah nggak kenapa-napa. Jadi colokan ini kan ya sumber utamanya kita harus nyolok ke sini kan, kalau enggak baterai nggak bakal ada isinya gitu kan. Nah ini mah juga masih aman colokannya, jadi nggak ada yang sering dicolok tuh, nggak ada koslet apa segala macem. Nah speedometer juga masih aman, jadi LED-nya juga masih aman semua ya kan, nggak ada yang hilang-hilangan. Tapi beberapa kasus di teman gua ada yang punya E8S Pro juga, ada yang udah hilang nih. Kenapa? Dia udah klaim, udah sebulan lebih belum dapat barangnya gitu. Nah ini jangan sampai hilang sih karena klaimnya aduhai banget dah. Jadi kondisinya masih aman. Berapa kali sering dipakai di jemur-jemuran di bawah sinar matahari yang wah lumayan lah. Jadi ini aman. Tapi jangan ya, kalau bisa sih tempat yang adem. Nah di bagian sini stang kemudi yang sebenarnya gue mau komplain, cuman gimana ya, gue udah klaim tapi nggak bener-bener ini. Jadi barangnya nggak datang lah, belum pernah dikabarin lah. Ini komstir ya, kalau untuk terutama komstir E8S Pro ini kelemahannya komstir banget lah pokoknya. Sampai sekarang gue udah ganti mau 3 kali. Gue juga udah pernah cerita di video sebelumnya. Ini komstir masih belum baik ya.
masih ya begitulah, kaku. Pokoknya kalian yang buat teman-teman juga yang mau ngambil motor ini ya, jangan lupa perhatikan komstir sih. Komstir ini paling vital juga karena bagian kenyamanan dari pengemudi kan steering ya kan. Ini kalau nggak enak ya nggak enak lah jalannya ya kan, kaku segala macam, ngontrol juga susah. Komstir. Jadi ini kondisi di 9.000 tetap komstir. Bagian lampu perlampuan depan yang ini belum aja juga mati-mati. Yang buat logonya ini, yang bawahnya juga lampunya masih oke. Ini untuk lampu dekat, kita nyalain dulu lampu jauhnya. Nah, lampu jauhnya juga masih oke, LED-nya juga masih terang, masih nggak ada masalah. Untuk sennya coba kita nyalain dulu. Nah, masih oke ya. Sennya juga masih oke, nggak ada putus-putus LED, nggak ada putus-putus lampu. Jadi masih aman. Padahal pakai hujan-hujanan juga nih. Panas, hujan, jadi aman. Nggak ada embun sama sekali. Jadi oke, aman, bagus. Masih bagus, lampu rem masih bagus. Kanan kirinya sen juga masih bagus. Jadi masih aman sampai sekarang, nggak ada yang putus-putus. Untuk per sok depan emang gue pernah ganti sok depannya itu pernya ya. Pernya tuh diservis aja sih, nggak mengganti per. Jadi emang kalian semua kalau emang mau mengambil E8S Pro ini jangan lupa pernya diganti atau diservis. Supaya apa? Tidak mantul-mantul. Karena ribonnya tuh nggak enak. Motor ini tuh bener-bener nggak kayak motor. Meredamnya tuh nggak baik lah. Jadi bikin kalian cepet pegel. Jadi gue usahain sih ganti. Tapi setelah di servis ini sih masih oke, masih aman. Karakternya sih mengarah ke ribonnya tuh mental-mentul. Kalau yang awal, kalau kalian gak ganti. Tapi kalau kalian ganti atau servis ini masih aman. Jadi masih oke lah gitu. Jadi menurut gue di kondisi 9.000 gue udah servis segala macam masih oke. Dan cakram ya kan. Kampas rem gue udah ganti sekali. Kalau yang belakang dua kali tapi sebenarnya 3 kali, tapi tiganya yang keduanya itu sebenarnya dapet yang tipis karena waktu itu nggak ada barangnya, jadi gue beli dari dealer resmi, nggak beli sih, dikasih lah ibaratnya hitungannya. Terus habis itu ya udah pakai yang baru beli. Kalau yang depan ya udah gue ganti bener-bener 1 unit, tapi gantinya juga karena kecatatan juga ya kan, karena ada sesuatu yang gue udah bahas di video sebelumnya. Karena sesuatu ya hal bearingnya dan segala macamnya jadi miring, jadinya harus ganti. Sebenarnya waktu itu masih kampas remnya masih aman, masih tebel. Tapi karena gue ganti gara-gara insiden tersebut gitu. Dan cakramnya juga ini nggak tahu garis apa, gue nggak tahu ya. Cuman masih aman sih, di rem juga nggak ada bunyi-bunyi segala macam, nggak ada yang aneh-aneh. Masih oke. Nah ini bearing ya. Bearing yang gue udah ganti, yang tadi gue udah sebutin. Karena itu gue ganti kampas rem karena bearing roda depan ini aus. Lo harus ganti deh, belum 7.000 km atau misal ya 5.000 lah ganti, karena ini rentan banget nih. Karena jalanan ya kalau kalian ditinggal di kota-kota besar yang jalanan juga masih banyak yang jelek, ini sih ganti. Aus dia soalnya oli-olinya tuh keluar gitu terus kering, habis tuh peleknya goyang-goyang ini nih. Makanya remnya, cakramnya jadi ngeremnya kan ya dia ya begitulah ya kan. Jadinya ganti aja. Nah untuk ban, ini ban depan ya benjol-benjol, nama kayak ban belakang, kelihatan ya, benjol-benjol. Jadi tapi masih ada ini ya, masih nggak terlalu botak kalau dilihat, cuman emang harus diganti sih biar enak. Untuk charger gue masih aman ya, cuman emang ada kabel yang udah kecopot gitu sih, nggak copot sih, cuman jadinya ininya nih robek, yaitu pemakaian aja sih sebenarnya, harus awet-awet aja. Cuman untuk kondisinya masih oke, masih bisa nyolok dengan baik ya. Jadi kesimpulan dari kondisi yang udah nyampe 9.000 km, kita anggaplah udah mau 9.000 ya, karena aman sampai sekarang. Unit gua alhamdulillah aman. Tapi yang perlu catatan adalah kenyamanan dari komstir dan juga per depan. Ya, sama si bearingnya yang di roda depan itu sih yang perlu catatan, yang harus diperbaiki sebenarnya. Ya dia juga harus dengerin ini. Ya biar tahu juga, karena ini bagian segi kenyamanan untuk pengendara dari Yadea E8S Pro. Motornya tuh unik gitu, tampilannya tuh ya beda lah dari yang ada di jalanan. Jadi gitu kondisinya, komstir harus kalian ganti yang bener-bener di part aftermarket lah, cari yang cocok apa. Sebenarnya banyak juga di forum dibicarain. Sama shock depan atau bearing kita ganti aja. Untuk yang lainnya mungkin karena ada garansi segala macamnya kalian bisa klaim lah gitu ya. Cuman ada beberapa kasus teman gue diklaim segala macam, ada lama banget nih barangnya, dari
speedometer, baterai juga gitu, sama dinamo gitu ya. Jadi untuk teman semua ngambil ini, gue di kilometer 9000 so far masih aman, masih dipakai, masih enak. Tapi dengan catatan ya, ini baterai masih SLA graphene, jadi kemungkinan umurnya akan lebih pendek gitu ya, sekitar ya paling 2 tahunan gitu. Mungkin ini kelemahannya kalau untuk jangka panjang ada di baterai. Cuman ini gua udah mau setahun dengan kilometer 9000 sih masih aman ya. Tapi ada beberapa kasus ya begitu tadi. Kalau emang garansi, emang bocor ya udah tinggal klaim. Jadi kalau yang semua yang mengambil motor ini, gua ngasih pengalaman juga ya ke udah 9000 km seperti ini kondisinya. Udah gitu aja teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.